kembali lagi bersama saya Taro Mazebuang, NPM 230840092. Baik, di sini saya akan menjawab soal untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman web. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang pertama, yang dimana untuk soalnya yaitu buat halaman HTML dengan daftar menu, navigasi, home, tentang kontak menggunakan elemen nav dan ul. Nah, untuk jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, HTML dengan menu navigasi, nav, dan ul. HTML menyediakan elemen nav untuk membuat navigasi dan ul untuk read list untuk daftar link. Untuk contoh kode pemrogramannya yaitu seperti berikut. Navigasi ini sering digunakan di bagian header website. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan elemen input tipe teks, input tipe email, dan text tree? Nah, untuk jawabannya, di sini jawabannya yaitu perbedaan input tipe teks, input tipe email, dan text tree. Untuk input tipe teks yaitu satu barisan input teks biasa. Untuk input tipe email yaitu input tipe teks khusus email, validasi otomatis, atau format email. Untuk text tree yaitu input teks multiline atau banyak baris. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 3, yang dimana untuk pertanyaannya yaitu tuliskan aturan CSS untuk memberi padding 20 pixel dan border solid 1 pixel warna hitam pada bagian div dengan ID content. Nah, untuk jawabannya, CSS padding 20 pixel dan border hitam 1 pixel. CSS untuk memberikan ruang dalam elemen dan garis tepi. Untuk kontennya yaitu padding 20 pixel, jarak isi dengan tepi, border 1 pixel solid black, garis hitam 1 pixel. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yang dimana jelaskan konsep inheritance pada CSS dengan contoh penerapannya. Nah, untuk jawabannya seperti berikut. Konsep inheritance atau pewarisan di CSS. Inheritance adalah pewarisan properti dalam elemen induk ke anak. Contoh kodenya seperti berikut. Semua teks di dalam body akan berwarna merah kecuali jika ditimpa. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Untuk pertanyaannya, tuliskan kode JavaScript yang mengubah warna latar belakang halaman saat tombol diklik. Untuk jawabannya, JavaScript ubah warna latar saat tombol diklik. Untuk contoh kodenya seperti berikut. Saat tombol ditekan, latar belakang halaman berubah menjadi warna biru muda. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Untuk pertanyaannya yaitu apa bedanya var, let, dan const dalam deklarasi variabel. Nah, untuk jawabannya perbedaan var, let, dan const. Kata kunci var, lingkup fungsi. Bisa diubah nilainya? Ya. Bisa dideklarasi ulang? Ya. Kata kunci let, lingkup blok. Bisa diubah nilainya? Ya. Bisa dideklarasi? Tidak. Kata kunci const, lingkup blok. Bisa diubah nilainya? Tidak. Bisa dideklarasi ulang? Tidak. Kesimpulannya, gunakan let untuk const karena lebih aman. Const dipakai untuk nilai tetap. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 7. Untuk pertanyaannya, tuliskan kode PHP untuk membuat form login dan memeriksa kecocokan username dan password dari tabel user. Nah, untuk jawabannya sebagai berikut. PHP untuk login, cek username dan password. Gunakan koneksi database dan prepare statement untuk menghindari SQL injection. Untuk kodenya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu jelaskan langkah-langkah untuk menghindari serangan SQL injection dalam pengolahan form login menggunakan PHP. Untuk jawabannya sebagai berikut. Langkah menjaga SQL injection dalam PHP yaitu gunakan prepared statement. Kita lihat nomor 7. Nah, ini adalah salah satu langkah untuk menghindari
injeksi SQL. Nomor 2, jangan gabungkan input user langsung ke query. Nomor 3, validasi dan filter input. 4, gunakan password hashing, password hash, password query. Nomor 5, jangan tampilkan pesan error dalam database ke user. Mungkin ini saja jawaban saya mengenai soal ujian semester akhir untuk mata kuliah pemrograman web. Terima kasih.